Halo. Perkenalkan, aku Birlianti Sabita Elhak NRP 2043221022. Aku Arum Antika dengan NRP 2043221030. Aku Nur Latifatul Kolbi dengan NRP 2043221102. Kami, kelompok 13, akan membahas mengenai Affinity Propagation Clustering. Adapun isi dari pembahasan video ini meliputi pertama, penjelasan algoritma, kedua, langkah-langkah, ketiga, kekurangan dan kelebihan, dan keempat, studi kasus dan penerapan. Apa sih affinity propagation itu? Affinity propagation adalah algoritma pengelompokan yang biasa digunakan dalam mesin learning dan analisis data. Tak seperti algoritma pengelompokan tradisional lainnya yang memerlukan penentuan jumlah klaster sebelum implementasi, affinity propagation secara otomatis menemukan pusat klaster dan menetapkan titik data ke klaster ini. Metode affinity propagation adalah metode cluster dengan passing message yang bernilai real antara titik-titik data hingga eksemplar yang berkualitas tinggi dan kelompok yang sesuai didapatkan. Dalam metode asumsi affinity propagation, terdapat asumsi yang harus dipenuhi. Asumsi ini berbunyi, semua titik data mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi eksemplar atau titik pusat. Eksemplar atau titik pusat adalah data yang terpilih dari semua data yang mewakili dirinya dan data yang lainnya. Kemiripan dan preference. Kemiripan menunjukkan seberapa baik titik data dengan indeks K cocok untuk menjadi eksemplar untuk data I. Dihitung berdasarkan jarak Euclidean, yaitu semakin kecil jarak, semakin besar kemiripan. Nilai S untuk KK disebut preference, yaitu menunjukkan seberapa besar peluang titik K menjadi eksemplar. Nilai preference mempengaruhi jumlah klaster. Yang pertama, jika preference tinggi, maka lebih banyak eksemplar, sehingga lebih banyak klaster. Kedua, jika preference rendah, maka lebih sedikit eksemplar sehingga lebih sedikit klaster. Pertukaran pesan responsibility dan availability. Responsibility dikirim dari titik I ke K untuk mengukur seberapa cocok K menjadi eksemplar untuk I. Sedangkan availability dikirim dari K ke I untuk mengukur seberapa layak I memilih K sebagai eksemplar. Kedua pesan ini dikombinasikan untuk menentukan eksemplar yang optimal. Jadi, bagaimana langkah-langkah untuk memulai algoritma affinity propagation? Langkah pertama, menghitung matriks kemiripan. Kemiripan adalah nilai negatif jarak berdasarkan metode perhitungan jarak tertentu, di mana metode perhitungan jarak yang digunakan dalam penelitian ini adalah jarak Euclidean. Nilai tertentu yang digunakan untuk kemiripan data disebut preference. Nilai preference yang biasa digunakan adalah median atau minimum dari seluruh kemiripan data. Matriks kemiripan data dapat dihitung dengan rumus berikut, dengan I sama dengan data ke-1, data kedua, data ketiga, hingga data ke N. Langkah kedua, inisialisasi matriks availabilities ke 0. Matriks ini dapat dicari dengan rumus berikut, dengan A merupakan matriks availability dan N merupakan banyaknya data. Langkah 3 yaitu hitung responsibilities. Adapun rumus dari responsibilities dan rumus update self responsibilities dapat dilihat sebagai berikut, di mana S untuk IK sama dengan matriks kemiripan antar data ke I dengan kandidat eksemplar lain, dan R adalah responsibility. Langkah keempat yaitu update matrix availabilities. Adapun rumus dari update matrix availabilities dan rumus update self availabilities dapat dilihat sebagai berikut, di mana RIK sama dengan responsibilities yang bernilai positif sampai konvergen. Langkah kelima, menjumlahkan availability dan responsibility dengan rumus sebagai berikut. Kemudian langkah ke-6, untuk jumlah iterasi yang tetap, jika eksemplar tidak berubah, lanjutkan ke tahap 7. Sebaliknya, jika eksemplar berubah, diulangi ke tahap 2. Dan langkah 7,
menentukan anggota pada eksemplar berdasarkan kemiripan maksimum untuk menemukan anggota klasternya. Terus, apa kelebihan dan kekurangan dari affinity propagation? Jika dibandingkan dengan metode Cummins, metode ini memiliki 4 kelebihan. Yang pertama, tidak perlu menentukan jumlah klaster terlebih dahulu, karena metode ini secara otomatis menentukan jumlah klaster berdasarkan data dan parameter input. Kedua, menentukan klaster berdasarkan eksemplar. Metode ini memilih eksemplar dari data nyata dataset sebagai pusat klaster yang bisa lebih representatif. Tiga, dapat menangkap bentuk klaster yang kompleks karena metode ini berbasis pesan antar data point. Yang keempat, deterministik atau hasil yang stabil. Selanjutnya adalah kekurangan dari affinity propagation. Yang pertama yaitu kompleksitas waktu tinggi, di mana affinity propagation memiliki kompleksitas waktu O(n)² sehingga tidak efisien untuk dataset besar. Kedua, sensitif terhadap parameter preference. Parameter preference yang menentukan seberapa besar kemungkinan suatu titik menjadi eksemplar sangat mempengaruhi jumlah cluster yang dihasilkan. Pemilihan nilai ini tidak selalu intuitif. Ketiga, yaitu butuh memori yang besar. Butuh memori yang besar karena menghitung dan menyimpan semua pasangan kesamaan antar titik. Konsumsi memori sangat besar jika data lebih dari 10.000 titik. Dan yang terakhir, keempat, yaitu kurang umum digunakan dibanding dengan metode lain. Hal ini implementasinya lebih jarang ditemukan di pustaka standar dan dokumentasi penggunaannya relatif lebih terbatas dibanding Cummins atau DB-Scan. Nah, gimana sih contoh penggunaan algoritma ini? Studi kasus yang kami gunakan menggunakan data e-commerce yang didapatkan dari website Kaggle, di mana akan dicari klaster per kota berdasarkan pendapatan pada setiap e-commerce. Yang pertama adalah buka Google Colab kalian, kemudian import file data CSV kalian ke dalam Google Colab tersebut. Pertama-tama, kita mengimpor semua library yang diperlukan, mulai dari Pandas untuk manipulasi data, Matplotlib untuk visualisasi, hingga Skitlearn untuk clustering, normalisasi dan reduksi dimensi. Load dataset. Di sini, kita membaca file e-commerce CSV, pastikan file ini berada di direktori yang sama dengan notebook atau script Python kita. Agregasi statistik per kota. Selanjutnya, kita mengelompokkan data berdasarkan kota atau lokasi, lalu menghitung rata-rata usia, pendapatan tahunan, dan waktu yang dihabiskan di situs per kota. Normalisasi fitur. Sebelum clustering, kita melakukan normalisasi agar setiap fitur berada dalam skala yang sama. Hal ini penting supaya hasil clustering lebih akurat. Selanjutnya, melakukan clustering dengan affinity propagation. Affinity propagation digunakan untuk mengelompokkan kota berdasarkan kesamaan karakteristik. Kita tambahkan 1 ke label hasil clustering agar cluster dimulai dari angka 1. Kemudian, lakukan reduksi dimensi dan visualisasi PCA. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data ke 2 komponen utama agar bisa divisualisasikan dalam grafik 2 dimensi. Kemudian kita sajikan plot hasil clustering PCA. Kita gambarkan hasil klasterisasi dalam bidang 2 dimensi menggunakan warna berbeda untuk tiap klaster. Buat matriks kemiripan antar kota. Kita hitung kemiripan antar kota menggunakan Quotient Similarity. Nilai ini akan kita gunakan untuk membentuk jaringan.
posisi node dengan MDS. Agar jaringan terlihat rapi, kita gunakan teknik MDS atau multidimensional scaling untuk menentukan posisi setiap kota dalam bidang 2 dimensi. Cetak anggota tiap klaster. Skrip ini mencetak daftar kota yang termasuk dalam masing-masing klaster. Visualisasi jaringan. Terakhir, kita visualisasikan jaringan kota. Setiap node mewakili kota, warna menunjukkan klaster, dan garis antar node menunjukkan tingkat kemiripan. Berikut merupakan output dari codingan yang telah dilakukan. Didapatkan clustering kota sebagai gambar berikut, di mana cluster 1 terdiri dari kota A, C, dan D, cluster 2 terdiri dari kota B, cluster 3 terdiri dari kota F, H, L, dan N, dan cluster 4 terdiri dari kota E, G, L, I, K, M, O, dan P. Letak dot pada cluster 3 dan 4 berdekatan. Hal ini menandakan kedua cluster memiliki karakteristik yang hampir sama. Kemudian letak dot pada klaster 2 tidak berdekatan dengan dot pada klaster 1, 3, dan 4. Hal ini menandakan klaster 2 tidak memiliki karakteristik yang hampir sama dengan klaster lainnya. Selanjutnya, jumlah dot pada klaster 2 hanya 1, yaitu kota B, yang menandakan bahwa terdapat keunikan karakteristik pada kota tersebut. Pada output kedua, berbentuk jaringan kesamaan kota, di mana kota-kota di klaster 4 sangat terkoneksi satu sama lain, yang membentuk kelompok kuat. Kemudian pada kota B yang terdiri sendiri atau terisolasi secara visual, menguatkan bahwa mereka punya pola statistik e-commerce yang berbeda. Berdasarkan clustering menggunakan affinity propagation, didapat kesimpulan bahwa dihasilkan 4 klaster berdasarkan lokasi pada data e-commerce. Klaster 1, klaster 3, serta klaster 4 memiliki karakteristik yang cukup mirip. Kemudian terdapat keunikan karakteristik pada klaster 2 karena berdiri sendiri tanpa koneksi. Serta klaster 4 membentuk kelompok kota yang kuat dan terhubung dalam jaringan. Lari-lari ke sandang beton, tidak lama tertimpa bata. Makasih sudah menonton, salam manis dari kita.